Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama Sensei Nenden Hendayani ya. Di sini ada biodata Sensei. Namanya Nenden Hendayani. Panggil saja saya Nenden Sensei. Saya tinggal di Dusun Karasak, Desa Sukarapih. Dan berikut di sana ada nomor WA saya. Bagi anak-anak semua yang ingin menghubungi Sensei untuk urusan belajar, silahkan menghubungi nomor WA tersebut ya. Insya Allah nanti Sensei akan mengajar mata pelajaran bahasa Jepang di SMKPPN Tanjung Sari ini untuk 1 tahun ke depan di kelas 10. Nah, besar harapan Sensei supaya kalian semua bisa mengikuti pelajaran Sensei dengan sebaik mungkin ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk materi pelajaran, berikut Sensei tidak bosan untuk menyampaikan kepada anak-anakku semuanya supaya kita selalu menjaga kesehatan ya. Apalagi saat masa pandemi seperti ini. Dan semoga pandemi segera berlalu. Dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran bahasa Jepang, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu tentang apa sih pentingnya belajar bahasa Jepang. Apalagi bahasa Jepang ini merupakan mata pelajaran yang baru bagi kalian semua. Di SD, di SMP belum ada mata pelajaran bahasa Jepang. Nah, apa coba? Nih, Sensei udah rangkum beberapa alasan pentingnya belajar bahasa Jepang. Yang pertama di sana, mempunyai kesempatan bekerja di perusahaan terbaik di dunia. Seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan besar yang terkenal itu banyak dari Jepang ya, seperti AHM, Toyota, dan lain-lain. Nah, kalau kita mempunyai kemampuan berbahasa Jepang dengan baik, insya Allah itu akan mempermudah kita untuk bisa bekerja di sana. Apalagi misalnya bagian penerjemahan ataupun bagian operator pun, kalau misalnya kita mempunyai kemampuan bahasa, itu ada nilai plus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mudah mendapatkan beasiswa. Dengan bisa berbahasa Jepang, ini membuka kesempatan baru bagi anak-anakku semua. Nanti akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Karena banyak sekali kerjasama antara Jepang dengan Indonesia di bidang pendidikan ini. Begitu. Selanjutnya yang ketiga, jalan-jalan jadi lebih menyenangkan. Nah, Sensei tanya, di sini ada nggak yang mau liburan ke negeri Sakura? Mau melihat indahnya bunga Sakura? Ya, mau mendaki Gunung Fuji? Kalau seandainya suatu saat nanti kita memiliki rejeki supaya bisa berlibur ke Jepang, nah ini bahasa Jepang itu merupakan sesuatu syarat wajib supaya bisa berkomunikasi di sana. Kenapa demikian, Sensei? Karena orang Jepang itu jarang yang bisa berbahasa Inggris, apalagi bahasa asing lain. Kebanyakan orang Jepang itu mereka hanya berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau pergi ke sana, setidaknya kita harus menguasai bahasanya. Begitu ya. Selanjutnya, menambah penghasilan tambahan. Ini udah jelas. Ilmu itu pasti bermanfaat. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya. Ilmu itu mudah dibawa. Kalau kita memiliki ilmu, tentunya ilmu yang baik dan benar ya, insya Allah kehidupan kita akan lebih mudah.
Begitu ya. Selanjutnya, yang kelima, sebagai antisipasi terhadap perubahan poros kekuatan dunia yang baru. Nah, karena canggihnya teknologi Jepang, kemudian kemajuan ekonominya yang luar biasa, begitu juga dengan etos kerjanya yang luar biasa, sehingga Jepang ini itu menjadi salah satu pusat ya, menjadi salah satu pusat, dan itu salah satu negara yang sekarang menjadi sorotan dunia, begitu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat adanya perubahan pada dunia, kita sudah bisa, kita sudah sanggup, sudah bersiap. Salah satunya dengan kemampuan komunikasi kita. Karena kunci kehidupan itu adalah komunikasi. Begitu ya anak-anakku semua. Dan sebenarnya manfaat yang lainnya masih banyak. Cuma ini beberapa yang saya rangkum. Oke. Selanjutnya. Baiklah. Nah, kita lihat pembelajaran untuk hari ini. Di sini, Sensei sudah tulis tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi intinya, kalian bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, terutama untuk materi hari ini, yaitu tentang ungkapan salam ya. Itu. Ya. Materi pertama kita ini adalah aisatsu. Nah, saya tanya, apa itu aisatsu? Aisatsu itu adalah ungkapan salam ya. Sebelumnya kita ucapkan aisatsu bersama-sama, minasan. Aisatsu. Nah, aisatsu itu merupakan ungkapan salam, dan aisatsu ini merupakan bagian terpenting dari kehidupan budaya orang Jepang. Karena orang Jepang melihat etos kerja seseorang, melihat karakter seseorang itu dari bagaimana dia mengucapkan aisatsu. Sehingga aisatsu ini wajib kita pelajari ya. Selanjutnya di sini aisatsu yang pertama, di sini ada ohayo ya. Kita dengarkan bersama. Ichi. Ohayo. Hai. Ohayo. Ya, itu ohayo ya. Ohayo itu ucapan salam yang diucapkan ketika pagi hari. Biasanya dari mulai terbit matahari sampai sekitar pukul 10 siang ya. Itu kita mengucapkan ohayo. Kita ucapkan bersama. Ohayo. Hai. Ides. Selanjutnya. Nah, itu ada ohayo gozaimasu. Kita dengarkan bersama. Ni. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oke. Ya. Yang ini ohayo gozaimasu maksudnya apa, Sensei? Ohayo gozaimasu itu merupakan bentuk sopan dari ohayo. Jadi, biasanya ini diucapkan ketika kita bertemu dan bersalaman dengan orang yang lebih tua umurnya, lebih tinggi jabatannya, atau lebih senior dari kita. Jadi harus dengan bentuk yang lebih sopan. Kita ucapkan ohayo gozaimasu bersama-sama minasang. Ohayo gozaimasu. Hai, desu ne. Hai, tsugi. Selanjutnya di sini ada konnichiwa. Kita dengarkan ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Ya, konnichiwa. Konnichiwa ini merupakan ungkapan salam yang diucapkan ketika siang hari. Biasanya berlaku dari pukul 10 sampai hampir matahari terbenam ya, sampai sore. Itu kita masih mengucapkan konnichiwa. Kita ucapkan bersama konnichiwa. Hai. Arigato minasang, terima kasih ya. Nah, ini ungkapan yang diucapkan siang. Selanjutnya ada konbanwa.
Kita dengarkan bersama bagaimana orang Jepang menuturkannya secara langsung. 4. こんばんは。こんばんは。 Hai. Konbanwa. Ya, nanti jawabnya konbanwa lagi. Nah, kalau ini konnichiwa sama konbanwa itu sama. Mau bertemu dengan siapapun masih sama ucapannya ya. Konbanwa. Kita ucapkan bersama-sama. Konbanwa. Hai, arigato minasan. Ini artinya selamat malam. Begitu. Ya. Selanjutnya di sini orang Jepang mempunyai kebiasaan ketika mengucapkan salam, mereka sambil membungkukkan badan. Nah, membungkukkan badan di sini dikenal dengan istilah ojigi. Ojigi ini untuk tingkat kedalamannya berbeda-beda ya, bervariasi. Dari mulai 15 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Semakin dalam itu ojigi, maka semakin sopan. Bagi laki-laki dan perempuan, perhatikan posisi tangannya. Karena berbeda. Untuk laki-laki, posisi tangan ada di sebelah pinggir badan, sedangkan perempuan ada di depan paha. Dan itu kepala sama punggung, itu harus lurus ya. Nah, ini ada beberapa ungkapan salam lagi yang lebih lengkap, yang lebih komplit ya. Dimulai dari di sini ada Sensei, ohayo gozaimasu. Adi-san, ohayo. Nah ini, sensei ini merupakan panggilan bagi guru, dosen, ataupun dokter. Jadi, panggilnya sensei. Kemudian di sana ada Adi-san. Sang ini merupakan panggilan kepada orang lain dalam bentuk sopan. Gitu ya. Adi-san, kalau namanya Budi, Budi-san, begitu ya. Kita dengarkan. 1. おはようございます。おはよう。 Nah itu. Selanjutnya yang kedua. Di sana ada konbanwa. Karena ini malam-malam ya. Seperti yang tadi Sensei jelaskan. Kita langsung dengarkan. 2. こんばんは。こんばんは。 Hai. Selanjutnya yang ketiga. Ada arigato. Arigato ini merupakan ucapan terima kasih ya. Karena ini posisinya sesama teman, jadi setara, maka cukup katakan arigato. Dan untuk jawabannya, iie doitashimashite. Kita dengarkan. Atau iye juga cukup ya. Kadang kalau sesama teman bisa mengucapkan kata iye saja. Kita dengarkan ya. 3. ありがとう。いいえ。 Nah, begitu ya. Ayo kita ucapkan bersama. Arigato. Hai, minasan. Tsugi, di sini yang keempat ada sumimasen dan iye. Nah, ini digunakan ketika kita meminta maaf kepada orang lain karena kita telah melakukan kesalahan. Maka diucapkan sumimasen. Kita dengarkan ya. 4. すみません。いいえ。 Hai, ya. Sumimasen, iye, begitu. Kita ucapkan bersama, sumimasen. Iye. Ii desu ne, minasan. Mo dekimashita ne. Selanjutnya yang kelima ada arigatou gozaimasu dan yang keenam ada sayonara. Kita dengarkan ya. 5. ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. Ini merupakan ungkapan terima kasih yang lebih sopan dari kata arigato. Karena ini posisinya dia ke sensei ya. Terima kasih sensei. Sensei, arigatou gozaimasu. Selanjutnya yang terakhir ada kata sayonara. Sayonara ini merupakan ucapan perpisahan. Di mana kita tidak tahu kapan bertemu lagi. Nah nanti jawabannya ja mata. Selamat bertemu lagi nanti. Kita dengarkan ya. 6. さようなら。じゃ、また。 Kita ucapkan bersama. Sayonara. Ja mata. Hai. Minasan. Ganbatte kudasai.
Nah, ini masih ada 2 lagi ucapan salam. Di sini ada salam pertemuan ketika sudah lama tidak bertemu. Ada ohisashiburi desu ne, ya. Ini merupakan ungkapan ketika sudah lama tidak bertemu ya, begitu. Nanti jawabnya lagi ohisashiburi desu ne. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Ohisashiburi desu ne. Ii desu ne, minasan. Dekimashita ne. Selanjutnya ada ogenki desu ka? Ogenki desu ka ini artinya apa kabar? Ini ucapan yang diucapkan ketika menanyakan kabar seseorang. Nah, jawabannya di sini bervariasi ya. Ada hai, genki desu. Artinya ya, saya sehat. Ada mama desu. Cukup sehat. Iye, genki de wa arimasen. Tidak sehat. Kibun ga waruin desu. Saya sedang sakit. Begitu ya. Ayo kita ucapkan bersama. O genki desu ka? Oke, minasan, arigato ya. Ya, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang huruf Jepang. Tapi sebelum kita memulai ke pelajaran huruf Jepangnya, kita akan mengenal dulu mengenai sejarah huruf Jepang. Ya, sebenarnya sebelum ada huruf di Jepang itu mereka tidak mengenal huruf. Sebelum ada huruf Jepang yang sekarang, orang Jepang itu hanya berkomunikasi secara lisan, tidak dengan tulisan. Nah, karena kepentingan tulisan, maka para pemuda-pemudinya mereka belajar ke negeri Tiongkok untuk mengenal tulisan. Di sana mereka mengenal kanji. Makanya kadang kanji Jepang sama kanji Mandarin itu hampir sama. Cuma tetap banyak yang berbeda juga karena setelah diadaptasi dengan kebudayaan di Jepang. Nah, sehingga dikenallah menjadi ada beberapa huruf selain huruf kanji, yaitu ada huruf hiragana dan ada huruf katakana. Jadi ada huruf hiragana, katakana, serta kanji yang digunakan di Jepang. Dan juga ada huruf romaji. Huruf romaji itu merupakan huruf alfabet A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Orang Jepang pun pakai. Cuma untuk penyebutannya, orang Jepang mengikuti bahasa Inggris ya. Mengikuti bahasa Inggris. Namun untuk orang Jepang, kalau berbicara bahasa Inggris, mereka tuh mungkin agak kurang jelas ya, karena disesuaikan dengan lidahnya. Lidah orang Jepang berbeda untuk beberapa penyebutan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai huruf hiragana. Berikut daftar huruf hiragana yang nanti akan kalian pelajari. Sebenarnya banyak ya. Ini saya yang cantumkan itu hanya huruf dasar. Ada 46. Ada A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Keko, Sasi, Su, Seso, Tachi, Tsu, Teto, Nani, Nu, Neno, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, Wo, sama Ang. Itu huruf dasarnya. Dan nanti ada pengembangannya lagi. Bunyi-bunyi yang lain. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah 10 huruf dasar bahasa Jepang. Dari A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Keko. Nah, ini dia hurufnya. Kemudian untuk cara penulisannya pun untuk huruf Jepang ini tidak bisa sembarangan. Karena ada aturan menulisnya. Nah, kalau kita tidak sama dengan aturan menulisnya, Sensei jamin tulisannya tidak akan bagus, tidak akan sebagus seperti tulisan yang ada di sini. Ya, gitu. Kita coba lihat untuk cara menulisnya. Ini A. 1, 2, 3 coretan. I. 1, 2 coretan. U. 1, 2 coretan. E. 1, 2 coretan. O. 1, 2, 3 coretan ya. Jadi harus sesuai coretannya, sesuai urutannya. Untuk lebih jelasnya, nanti semua pelajaran yang ada di sini Sensei lengkapi di web SMKPPN ya. Nanti kalian tolong buka lagi di sana biar lebih jelas.
Oke, selanjutnya di sini ada huruf kakiku keko. Berikut coretannya. K 1 2 3. Ki 1 2 3 4. Ku. Satu coretan saja. Ke 1 2. Ko 1 2 coretan. Itu ya mengenai huruf kakiku keko. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita telah belajar salam pertemuan dari mulai selamat pagi, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, sumimasen, sayonara, ja, mata, arigatou gozaimasu, iie, do itashimashite. Itu ya. Dan juga huruf ya, 10 huruf dasar hiragana, a, i, u, e, o, kakiku keko. Itu. Dan saya harap semoga pelajaran kali ini bisa diikuti oleh semuanya ya. Ya. Untuk tugas ini Sensei sudah buat di Google Form. Ini alamatnya dan nanti Sensei share lagi di grup WA bahasa Jepang ya untuk lebih jelasnya. Nanti tolong dikerjakan karena tugas ini juga menyangkut absensi kalian semua. Nah, begitu untuk mata pelajaran pertemuan yang sekarang. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Minasang, tetap semangat dan selamat mengerjakan tugas ya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, sayonara.